A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fid darin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'malu Makkah. Permulaan itu amal-amal Mekah. Para sahabat sekalian, kita masih membahas kitab Nurul Yakin. Setelah membahas tentang Hijratul Anbiya, sekarang kita diajak untuk mengingat kembali tentang kesimpulan aktivitas dakwah Rasul ketika masih di Mekah, karena sudah mau memasuki Madinah. A'malu Makkah bermula itu adalah amal-amal Mekah, maksudnya amal-amal Rasulullah ketika di Mekah. Hada bermula ini atau maksudnya hada a'malu Makkah, ini adalah amal-amal Mekah. Walanubayinu, dan sungguh akan menjelaskan olehku Numalim nafsa ya, laka padamu mujmala ma'ada, mujmala makan globalnya segala sesuatu atau kumpulannya segala sesuatu ada yang kembali ilahi kepada ar-rasul alaihi salamu di Makkah, tadi Mekah, min usulid dini, dari pokok-pokok agama. Syekh Utsaimin beliau menjelaskan bahwa ini pembahasan hari ini tentang A'malul Makkah itu sungguh benar-benar aku akan menjelaskan untukmu kumpulannya atau globalnya segala sesuatu yang Rasul kembali kepadanya, ya, maksudnya diri aktivitas dakwah Mekah itu, yaitu yang berupa usuluddin, berupa pokok-pokok agama. Ya, Rasulullah ketika di Mekah itu dakwahnya dakwah usuluddin, dakwah tentang pokok-pokok agama. Wadzalika, dan bermula itu usuluddin itu amronnya ada dua perkara. Al-awal, bermula yang awal itu al-i'tiqadu, i'tiqad, keyakinan biwahdaniyatillah, dengan keesaan Allah. Wa alla yusroka, dan bahwa tidak disebutkan mau beserta dengan Allah fil ibadah, dalam ibadah, ghairul selain Allah. Sawaun, kana itu sama saja ada dzalikal ghairu oleh selain Allah, itu dzalikal ghairu oleh selain Allah itu sonaman, ya, berhala, kama yafalu, sebagaimana melakukan musyriku Makkah, orang-orang musyrik Mekah, au aban, atau bapak, au zaujatan, atau istri, au bintan, atau anak perempuan, kama alaihi, sebagaimana tetap atasnya, ba'du tawaifi, oleh sebagian golongan-golongan alura yang lain, kan Nasara, seperti orang-orang Nasrani. Dua perkara itu, perkara pertama yang menjadi marji atau menjadi tempat kembalinya dakwah Rasul di Mekah itu adalah al-i'tiqad biwahdanillahi, keyakinan terhadap keesaan Allah Ta'ala itu yang dibangun oleh Rasul. Jadi setiap ada orang yang didakwai dan mau yang meluk Islam, nomor satu adalah ditanamkan tentang i'tiqad keesaan Allah SWT, dan juga tentang keyakinan bahwa tidak disekutukan dengan Allah apapun saja selainnya. Jadi Allah yusroka, mau tidak disekutukan dengan Allah di dalam ibadah selain daripada Allah SWT. Baik yang selain Allah itu adalah berupa ghair, dan maksudnya hal-hal yang selain Allah itu bisa berupa berhala seperti yang dilakukan oleh orang musyrik Mekah, ataupun yaitu
yang disebut sebagai bapak atau sebagai istri atau sebagai anak perempuan, sebagaimana orang-orang sebagian daripada golongan-golongan yang lain melakukan, yaitu golongan Nasrani. Jadi ketika ada orang musyrik itu bisa juga menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, patung-patung, atau menyekutukan Allah dengan makhluknya seperti disekutukan dengan Nabi Isa, atau disekutukan dengan Siti Maryam, atau disekutukan dengan yang lain seperti Uzair dan sebagainya. Walaula ayat. Jadi kalau tadi yang disekutukan dengan berhala ya kelakuannya orang-orang musyrik Mekah, ya yang Allah disekutukan dengan yang disebut sebagai bapak atau sebagai istri atau sebagai anak laki-laki ataupun anak perempuan, itu seperti kelakuannya orang-orang Nasrani. Walau lal i'tiqadu, dan kalau tidak ada i'tiqad, kalau ada laula itu berarti mentakdirkan kananya dihilangkan. Wa ba'da laula, dan setelah laula kana dihilangkan. Walaula kana asal gitu. Walau lal i'tiqadu, dan kalau tidak ada i'tiqad biwadaniatillahi, dengan keesaan Allah, maka tidak membebani ahadun seseorang nafsu akan dirinya ahad, takalifal hayati, akan beban-beban atau tugas-tugas hidup, min adabil akhlaki, daripada adab-adab akhlak. Bal kana, bahkan ada ya ahad itu yasiru, berjalan ya ahad, bima, dalam segala sesuatu, takmuruhu, yang memerintahkan kepadanya, bi, dengan nafsu, oleh nafsunya ahad, min syahwatiha, dari syahwat-syahwatnya nafsu, wa maladzatiha, dan kesenangan-senangannya nafsu, madzamalika, selagi ada itu khafian, tersembunyi, aninasi, diri manusia. Membangun i'tiqad wahdaniyatullah itu menjadi sangat penting. Sebab apa? Kalau tidak ada i'tiqad tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada pula orang yang mau mentaklif dirinya, membebani dirinya akan tugas-tugas hidup, yaitu yang berupa adab-adab akhlak, zahir maupun batin, baik salat lima waktu, ya, kemudian bayar zakat, kemudian puasa, haji dan sebagainya, atau nuntut ilmu seperti ini. Itu kalau bukan karena keyakinan akan wahdaniyat wa ta'ala, orang tidak akan mau melakukannya. Kalau tidak karena ada anugerah i'tiqad bi wahdaniyat ta'ala. Bahkan bagaimana? Bal kana yasiru fi ma ta'muru bi nafsuhu min syahwati wa maladatiha ma'adama dzalika khafiyatan nasi. Bahkan orang itu dia akan berjalan di dalam apa yang nafsunya memerintahkan ia kepadanya, yaitu yang berupa syahwat-syahwat nafsu dan kesenangan nafsu, selagi itu semuanya tersembunyi di manusia. Yang kedua, yang kedua itu al-i'tiqad bil ba'si, dengan kebangkitan, wa nusuri, dan kiamat, nusuri al kiamat, wa nahunaka, dan sungguhnya di sana yauman sanian, oleh hari as-sanin yang kedua, linsani, bagi manusia, yujaza, yang dibalas, ya insan di dalam yaum, ala ma, atas segala sesuatu, sonau, yang telah berbuat insan, wa kan ma fid dunya, di dunia. In khairan, jika baik, fahairun, maka itu baik, wa in syarat, dan jika buruk, fasyarun, maka itu buruk. Maksudnya in kana khairan fahairun, wa in kana syarran ya fasyarun, itu dihilangkan kananya. Yang kedua adalah i'tiqad adanya kebangkitan dari kubur, dan nusur, yaitu i'tiqad tentang adanya hari kiamat. Setelah dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar, dan orang akan mengalami tahapan-tahapan hari kiamat. Dan di sana di hari kiamat akan ada hari yang kedua bagi manusia. Hari yang kedua artinya hari
pembalasan, karena dunia itu hari-hari beramal, maka ada waktunya hari-hari pembalasan amal ya. Jadi itu ada yauman sanil insan apa yujaza fi ala masana'u dunya, itu hari di mana akan diberi balasan oleh apapun saja yang manusia melakukannya di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran basarun, jika yang diperbuat baik maka balasannya baik, dan jika yang diperbuat buruk maka balasannya adalah buruk. Wa ala hadainil amrayn, dan atas dua perkara ini, yaitu al-i'tiqad bi wahdanillahi ta'ala, dan yang kedua al-i'tiqad bil ba'si wan nusyur, ja'a datang ghalibul ayyi, oleh umumnya ayat-ayat al-makiyati yang bersifat makiyah. Faqalla mataro, maka sedikit sekali melihat ilmu suratan akan satu surat min suari Makkata, dari surat-surat Makkah, illa mashunatan, kecuali dimuati bil istidlali, dengan dalil-dalil alaihim, atas keduanya. Istidlal alal i'tiqad bi wahdaniyatillah ta'ala wa al i'tiqad bil ba'ti wa nusyur. Wa taubihiman, dan mencela orang dan celaan orang, tarokah yang meninggalkannya, manhumakan keduanya. Wa kullu dzalika, dan bermula semua itu tubi asaliba, dengan uslub-uslub atau dengan cara-cara ta'hudu, yang mengambil asalib atau mengambil atau mempengaruhi asalib bil akli, dengan akal, wa barahina, dan bukti-bukti, la tahtaju, yang tidak butuh barahin li falsafatil ladina, terhadap falsafahnya orang-orang yushiluna, yang menyibukkan ladina angkusau, makan dirinya alladzina bima, dengan segala sesuatu la ta'ila, yang tidak ada keutamaan atau tidak ada faedah, itu tak tahu di bawahnya mimma, dari segala sesuatu yudayu, yang menyanyiakan malwatakan batu sudan, dengan sia-sia. Kalau kita mencermati dua halnya, dan atas dua perkara ini, yaitu perkara i'tiqad bi wahdanillahi ta'ala dan i'tiqad bil ba'si wan nusyur, datanglah umumnya atau kebanyakannya ayat-ayat surat Makkiyah. Di surat-surat Makkiyah itu isinya umumnya adalah mengenai dua hal tersebut. Sedikit sekali kamu lihat ada surat dari surat-surat Makkah, surat-surat Makkiyah, kecuali apa? Memuat istidlal atau mengambil dalil atas urusan wahdaniyah dan al-ba'su wan nusyur, dan juga memuat tentang celaan terhadap orang yang meninggalkan keduanya, dan semua itu dengan uslub-uslub atau dengan cara-cara, metode-metode yang mengambil akal dan mengambil bukti-bukti yang tidak butuh terhadap falsafahnya orang-orang yang menyibukkan diri-diri mereka dengan sesuatu yang tidak ada keutamaannya, tidak ada faedahnya di bawah dalil tersebut, yaitu segala sesuatu yang menyia-nyiakan waktu secara sia-sia. Jadi dalil yang disampaikan dalil yang sifatnya itu rasional, tidak muter-muter gaya falsafah. Itu kalau mengikuti uslub dakwahnya Rasulullah dengan bimbingan langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzila atau wa nazala, wa nuzila dan diturunkan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima kata di Mekah minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, muqdhamihi, yaitu sebagian besarnya Al-Qur'an. Wa dan bermula muqdhamu itu segala sesuatu ada 23 selain daripada 26 suratan-suratnya, minu itu sebagian daripada
maksudnya suratan minu daripada Al-Quran gitu. Wa nuzila diturunkan ala Rasul, diturunkan kepada Rasulullah SAW di Mekah dari bagian Quran itu sebagian besarnya Al-Quran, yaitu segala sesuatu selain daripada 23 surat minhu daripada Al-Quran. 23 surat daripada Al-Quran itu yang dikecualikan daripada mu'dham. Jadi selain daripada 23 ini berarti itu surat-surat Makkiyah diturunkan di Mekah atau sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Wahya dan bermula ya isrina surah, mana salasan wa isrina surah itu Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, wa Alu Imran dan surat Ali Imran, wa Nisa dan surat An-Nisa, Al-Maidah surat Al-Maidah, Al-Anfal surat Al-Anfal, At-Taubah surat Taubah, Al-Hajj surat Al-Hajj, An-Nur surat An-Nur, Al-Ahzab surat Al-Ahzab, Al-Qital surat Al-Qital, Al-Fath surat Al-Fath, Al-Hujurat surat Al-Hujurat, Al-Hadid surat Al-Hadid, Al-Mujadilah surat Al-Mujadilah, Al-Asr surat Al-Hasr, Al-Mumtahanah surat Al-Mumtahanah, As-Saff surat As-Saff, Al-Jumu'ah surat Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun surat Al-Munafiqun, wa At-Taghabuna dan surat At-Taghabun, At-Talaq surat At-Talaq, At-Tahrim surat At-Tahrim, An-Nasr surat An-Nasr. Hadhihi bermula ini, wa hadhihi bermula ini, kulluha ya keseluruhannya hadhihi itu madaniyatun surat madaniyah, wa baqil Qur'ani dan bermula sisanya Al-Quran itu makkiyun surat makkiyah. Jadi kalau kita cermati Rasulullah SAW berdakwah di muka bumi selama mudahnya bicara 23 tahun atau ada yang menyebut 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Itu selama di Mekah beliau mendapatkan sebagian besar daripada Al-Quran selain daripada 23 surat Madaniyah. Nah, surat yang Madaniyah itu adalah jumlahnya ada 23 surat dari 114 surat Al-Quran. 13 surat itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Qital, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hashr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, dan At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Hadhihi kulluha madaniyatun. Ini semua yang disebut 23 surat itu madaniyah, wa baqil Qur'ani makkiyun, sedangkan sisa-sisa yang lainnya adalah termasuk surat makkiyah. Walamma nazala dan tatkala singgah ya Rasul alaihi salatu wassalam di Kuba, nazala maka singgah ya Rasul ala Syekh Bani Amrin Kulsum ibni Al-Hadmi, yaitu atas Syekh Bani Amr Kulthum bin Al-Hadmi. Berkana dan ada ya Rasul itu yajlis duduk ya Rasul nasi untuk manusia, yatahadasu dan berbicara ya Rasul lahum untuk mereka, ya, bercerita ya Rasul untuk mereka nas fi baiti Sa'd bin Khaythamah, di dalam rumahnya Sa'd bin Khaythamah. Lianau karena sesungguhnya Sa'd bin Khaythamah itu karena ada ya Sa'd bin Khaythamah itu azaban seorang duda. Wanazala dan singgah Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar bisanhi di sana. Mahalatun yaitu satu tempat bil Madinah di Madinah. Ala Kharijah ibni Zaidin, atas Kharijah bin Zaid min Banil Harisi dari Bani Al-Haris, min Al-Khazraji dari kalangan kaum Khazraj. Selanjutnya kita diingatkan bahwa Rasulullah SAW tatkala beliau itu singgah di Kuba, ya, beliau singgahnya itu di kediaman Syekh Bani Amr, jadi orang tuanya atau gurunya ya Bani Amr, Kulsum bin
Al-Hadam, yang beliau itu duduk untuk menemui manusia atau melayani manusia dan menceritakan sesuatu kepada mereka, itu di rumahnya Sa'ad bin Khaisamah. Karena Sa'ad bin Khaisamah itu statusnya duda, di rumahnya berarti tidak ada istri. Dan Sayyidina Abu Bakar, beliau singgahnya itu di Sanah, satu tempat di bagian kota Madinah namanya Sanah, atas atau pada kediamannya Kharijah bin Zaid bin Bani Al-Haris dari kaum Khazraj. Lalu apa yang dilakukan Rasul ketika di Kuba? Masjid Qubain ini itu adalah Masjid Quba. Sekarang kita ingat sekilas tentang pembangunan Masjid Quba. Wa aqama, dan mendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Qubain, di dalam Quba, di dalam desa Quba. Wa aqama, dan mukim, ya. Wa aqama bukan mendirikan ini. Wa aqama, dan mukim, maksudnya menempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Qubain, di Quba, layaliya, di dalam beberapa malam. Asasa, yang membangun ya Rasul biya di dalam Quba, Masjid Qubain, akan Masjid Quba, alladzi wasafa, yang mensifati akan alladzi Allah oleh Allah, bi'anau, dengan sungguhnya masjid itu masjid dan masjid usisa, yang dibangun ya masjid ala taqwa, atas taqwa, min awal yaumin, dari awalnya hari. Salat dan salat ya Rasul di dalam masjid, salat dan salat di dalam masjid ya Rasul alaihi salatu wassalamu, biman, dengan orang mau yang tetap bersama dengan Nabi, minal ansari, dari kalangan kaum Ansar, wal muhajirin, dan kaum muhajirin, umalnya bermula mereka ya Rasul dan kaum itu aminuna, orang-orang yang aman, wa mu'aminu, orang-orang yang aman, mutmainuna, orang-orang yang tenang. Masjid Quba, ya Rasulullah SAW beliau singgah di Quba beberapa malam. Kalau di dalam kitab lain yang ada syarahnya, ya, lihat dalam syarah kitab yang dicetak di Beirut ini, memang harganya cukup mahal ya kitab ini dibandingkan kitab yang diterbitkan oleh negeri kita sendiri. Qala Ibnu Ishaq, berkata Imam Ibnu Ishaq, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Qubain fi Bani Amr bin Auf. Rasulullah SAW beliau singgah, ya, menetap sementara waktu di Quba di Bani Amr bin Auf. Yaumal Isnaini, dalam hari Senin, wa yaumal Selasa, hari Selasa, wa yaumal Arba'a, dan hari Rabu, wa yaumal Khamisi, dan hari Kamis. Jadi Rasulullah itu di Quba dalam perjalanan menuju kota Madinah itu mampir di Quba tidak lama. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq, beliau singgah di Quba itu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Dan selama 4 hari itu beliau membangun masjid. Nah, dan masjid itu kemudian sempat dijadikan tempat sholat oleh Rasul dan para sahabat, sehingga Rasul dan para sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin itu sempat menikmati ibadah sholat jamaah dalam keadaan aminun mutmainuna, aman dan tenang, yang di Mekah tidak bisa. Pertanyaannya nih, loh kok bisa 4 hari saja bangun masjid? Loh sekarang ada masjid 4 tahun belum jadi. Wakanat, dan ada al-masajid, oleh masjid-masjid al-ahdi Rasulillah, atas masa Rasulullah SAW, itu bihoyatin, di dalam batas akhir atau maksimal atau puncak, minal basatoti, dari kesederhanaan. Laisa, tidak ada fiha, itu tetap di dalam masjid saya oleh sesuatu, mimma, dari segala sesuatu, ya tada, yang membiasakan bukan ma bunatul masjid, oleh para pembangun masjid-masjid, fil kuruni, di dalam kurun-kurun al-akhirati, yang akhir. Lianna Rasulullah, karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan sahabat-sahabat Rasul itu, lam yakun, tidak ada, jullu hamihim, oleh sebagian besar cita-citanya Rasul washabi,
itu illa ya munsarifan, kecuali berangkat kecuali orang yang berangkat litazyinil qulubi, untuk menghiasi hati-hati, watang dibia, dan membersihkan qulub, min haddis syaitani, dari bagian kesenangan setan. Wakana, maka ada surul masjid, oleh dindingnya atau tembok dindingnya masjid itu, la tajawuju, tidak melewati ya surul masjid, al-qamata, akan berdiri, akan coba tingginya orang berdiri, wa fawqahu, dan itu tetap di atasnya masjid, midhallatun, bermula tenda ataupun payung besar, yutaqa, yang dilindungi ya, biha, dengan midhallah, harus samsi, oleh panasnya matahari. Rasulullah SAW hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis singgah di Kuba, bangun masjid. Kok bisa 4 hari bangun masjid? Iya, karena apa? Masjid-masjid yang ada pada zaman Rasulullah SAW itu dibangun dalam puncaknya kesederhanaan atau maksimalnya sederhana, sangat sederhana. Tidak ada di dalam masjid-masjid zaman Nabi itu sesuatu dari apa yang orang-orang zaman sekarang itu membiasakannya, atau tidak ada dalam masjid-masjid zaman Rasul itu sesuatu yang para pembangun masjid itu membiasakannya di dalam kurun-kurun akhir Islam. Paling zaman sekarang, masya Allah, masjid indah-indah, bahkan ada yang sampai membangun masjid pakai emas ya, sampai ada masjid kubah emas, kubahnya emas begitu. Tidak ada zaman Rasul begitu. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada paling besarnya himmah atau paling besar cita-citanya itu kecuali memberangkatkan orang untuk membersihkan hatinya, untuk menghiasi hatinya dan membersihkan hatinya dari bagian setan. Jadi diajak ke masjid bersih-bersih dari apa? Dari kotoran setan, setan yang suka mengambil alih kendali hidup kita itu. Maka tembok atau tembok dindingnya masjid zaman Nabi itu tidak melewati tingginya orang. Ya salah bisa udah membuat orang itu tidak tertimpa bangunan, ya udah cukup. Terus setelah itu dindingnya udah dibangun ya, lewat sedikit dari tingginya orang kebanyakan, kemudian di atasnya dibangun atau ditegakkan tenda atau payung besar yang untuk melindungi dari panasnya matahari. Itu aja, sederhana ya. Kalau realnya gambarnya tiang-tiangnya adalah pohon kurma, batang kurma, atapnya daun kurma. Namun walaupun diri masjid yang sederhana itu, muncul para pelaku jihad, para pejuang jihad fisabilillah yang bisa menundukkan Persia dan Romawi. Jadi zaman dulu masjidnya sederhana, tapi dari dalam masjid itu muncul para pahlawan yang mengharumkan Islam, mengangkat harkat martabat kaum muslimin, benar-benar izul Islam wal muslimin. Nah, keprihatinan Ahmad Jamair, masjidnya megah-megah, indah-indah, tapi wa'alam belum mampu menunjukkan izul Islam wal muslimin. Ini PR besar kita semuanya, sehingga dalam kajian ini kita mendapat satu catatan penting bahwa Rasulullah dulu 4 hari sudah bisa bangun masjid. Zaman sekarang bangun masjid perlu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun bisa jadi baru selesai, karena memang orang zaman akhir suka mempersulit diri sendiri, bangunnya mesti yang indah, ujungnya mahal dan sebagainya. Jadi kalau kita ini baru memulai kehidupannya, mulailah dari kesederhanaan. Bahkan masjid Nabi itu fi ghayatin minal basarah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.